Halo teman-teman, selamat datang di channel gua. Jadi pada video kali ini gue bakal memberikan tutorial basic mengenai penggunaan Corel Draw. Nah, pada video kali ini kita bakal membahas penggunaan fitur ataupun tools shaping. Nah, fungsinya untuk apa aja dan caranya seperti apa, kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini sudah ada 3 objek dengan bentuk geometri yang berbeda. Kita akan mencoba skemakan untuk beberapa skenario ya. Kita copy saja. Caranya copy yang banyak seperti apa? Tekan shift biar lurus ke bawah. Lalu kalian klik kanan. Sorry, yang bulatnya belum ke bawah. Nah, kalian dari kanan klik kanan. Lalu Ctrl R. Nah, kita coba ke bawahin lagi, satu lagi Ctrl R. Nah, kita masing-masing berikan warna yang berbeda biar terlihat ya. Seperti ini warnanya ngasal saja, kuning. Nah, kita akan coba bagaimana cara menggunakan shaping tools. Yang pertama-tama kita bisa blok seperti ini. Kita akan mencoba fitur yang pertama dulu. Bagaimana caranya warna merah ini memotong yang biru ini? Kita contohkan. Nah, ketika kalian blok seperti ini, maka di sini bakal muncul tools baru yang sebelumnya nggak ada nih. Kalian blok. Nah, ketika warna merah ini pengen memotong yang biru, maka kalian pilih yang ini, trim, bahasa Inggris. Untuk memotong di sini pun ada keterangannya nih. Mana tadi? Ya tadi ada tuh, cut off. Nah, cut out the preparation of the object by using shape of another object. Nah, intinya memotong ini dengan objek yang menimpa di atasnya. Kita coba. Nah, apakah ini sudah terpotong? Tentunya sudah. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan mau digabungkan ataupun ini yang memotong ini? Nah, kita Ctrl Z dulu, batalkan. Ya, kalian seperti ini aja. Kita blok lagi. Tapi ini ditaruh di atas, guys. Kalau misalkan itu yang memotong itu. Nah, aturannya seperti ini. Yang kalian klik pertama adalah yang kalian gunakan untuk memotong. Jadi misalkan biru untuk memotong merah, berarti kalian klik pertama yang biru, tekan shift, tahan, lalu tekan merah. Nah, kalian langsung trim. Maka yang terjadi adalah yang merah terpotong. Ataupun sebaliknya, walaupun yang biru di atas, ketika kalian klik pertama yang merah, lalu kemudian yang biru, maka akan tertrim yang biru. Nah, seperti itu. Itu dia yang pertama. Untuk yang kedua, kita coba contohkan tadi untuk trim. Nah, kita coba yang lainnya. Ke bawah, kita coba gabungan seperti ini. Lalu kalian blok. Nah, dari 3 objek yang berbeda ini, misalkan kalian ingin menggabungkannya menjadi satu. Nah, kalian bisa pilih ini, weld. Nah, and then mereka bakal menggabung. Jadi ini bukan grup ya. Kalau grup tuh seperti ini. Grup memang menggabung, tapi dia masih bisa dipisahkan. Nah, kalau sudah di weld, dia sudah tidak bisa lagi, guys. Kalau mau dipisahkan ya harus dipotong manual. Nah, itu dia fungsi weld. Nah, ini nggak kepake juga ya tadi ya. Kita contohkan aja lah ke sini biar ada fungsinya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kalian mau rata semua, kalian blok seperti ini, tekan E. Ini udah rata. Misalkan rata bawah, tekan B button. Rata atas tekan T top. Rata kiri tekan L left. Rata kanan tekan R right. Tapi harus dari sini. Gini. Kebalik. Enggak dong. Gini. Nah, seperti itu, guys. Oke, kita coba fitur yang lainnya. Ini intersect. Intersect ini juga lumayan keren fungsinya. Nah, misalkan dua objek saling beririsan seperti ini. Nah, kalian itu kita outline kan. Kalian pengen mengambil bagian yang teriris ini. Caranya seperti apa? Nah, kalian intersect ini. Pilih ini, set. Nah, maka akan terjadi adalah seperti ini. Gitu, guys. Jadi bakal ada potongan seperti ini di bagian sini. Nah, ini terlihat sangat basic ya, tapi ini fungsinya sangat banyak. Ketika kalian memahami basic-basic ini, maka ketika mengerjakan sesuatu yang lebih kompleks, kalian bakal
lebih mudah gitu untuk mengerjakan sesuatunya. Oke, ini sudah ya, sudah cukup sepertinya. Kita contohkan lagi mungkin seperti ini. Nah, kita ambil kuningnya. Nah, seperti itu guys. Nah, kita contohkan lagi, ini satu lagi mungkin. Karena ini sebenarnya basicnya sama aja nih, cuman kebalik-balik aja, front minus, ini back minus. Jadi misalkan ini di atasnya nanti yang hilang, misalkan ini ya, ini dulu front minus. Nah, yang hilang yang atasnya dan motong dan hilang. Kalau yang ini, nah, yang back minus, nah maka yang terpotong yang bawah dan yang atas bakal hilang. Seperti itu ya. Nah, kita contohkan yang lainnya dulu, yang ini. Simplify, trim overlapping area amount object. Bakal bolong yang saling beririsan. Bentar, ini udah terpotong tadi. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan si trim, tapi tidak boleh kebalik kalau yang ini. Nah, seperti ini. Dia jadi nggak bisa dipilih mana yang atas mana yang bawah, seperti kalau misalkan di trim kan bisa tuh. Kalau pokoknya ini kalau yang udah ditimpa yaitu yang kepotong. Nah, kalau di trim kan bisa tinggal milih mana duluan yang kalian pilih gitu, yang kalian seleksi. Nah, kalau ini lebih simple tapi tidak multifungsi kayak trim. Oke guys, jadi itu fungsi shaping penggunaan basic Corel Draw. Nah, misalkan kalian seperti ini tapi dia tidak keluar, sebenarnya ada di sini objek, lalu shaping lagi, nanti dia akan muncul di sini. Nah, cara gunanya juga sama. Nah, kalian pilih di sini. Misalkan ini kan weld, nah ya kalian pilih aja nih trim, berarti trim to. Nah, tapi harus, kalau trim kan harus beririsan gini. Kita contohkan ya. Nah, kita trim to. Oke, kalian klik yang mau di trim, tertrim. Tapi itu ya lebih lama lah. Yang tadi dicontohkan lebih simple. Nah, jadi begitu guys, cara menggunakan fitur-fitur shaping di Corel Draw. Jadi ini tutorial basicnya. Mungkin nanti bakal diupload lagi basic-basic yang lainnya. Buat yang mungkin udah pro ya silahkan tonton yang lebih pro. Jadi ini untuk yang mungkin baru memulai, fitur-fitur apa saja yang perlu dikuasai ketika ingin belajar Corel Draw agar lebih cepat dalam proses pembelajaran kedepannya. Nah, begitu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu ditanyakan. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.